hari ini berkaitan dengan menyampaikan pesan kepada khusus pencari keadilan dan masyarakat Indonesia dalam hal polemik hari terakhir antara Bang Matias Tanjung dan si pelapor ya Ahmad Rida Sabana. Dan ini langkah-langkah yang kami ambil hari ini adalah bagaimana upaya menghentikan cara Ahmad dalam upaya mengkriminalisasi Pak Matias Tanjung. Tapi ini Bang, kemarin kan sudah ada penetapan tersangka ya Bang kepada Bang Matias Tanjung. Oke, jadi Ini seperti apa? penetapan tersangka itu kan secara hukum ya, itu bagian daripada upaya polisi dalam hal menetapkan seseorang sebagai orang yang disangkakan. Ya, ini kategorinya masih tetap praduga bagi kita ya, karena penetapan tersangka minimal dengan 2 alat bukti yang dianggap cukup. Cuma dalam penetapan tersangka tertanggal 31 Desember tahun 2004 kemarin, bagi kami itu memang cacat prosedural dan itu sangat bertentangan hukum acara pidana. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu diperiksa itu sebagai saksi hanya 1 kali dan tidak pernah dilimpahkan ke jaksa maupun pengadilan. Dan dampak daripada penetapan tersangka itu kami baru tersangka dulu baru diperiksa di BAP di tanggal 17 Januari. Artinya tersangka dulu baru BAP. Tetapi apapun itu kami menghargai ya, menghargai. Tetapi kami juga mengambil langkah hukum, salah satunya adalah kami mengambil langkah mendaftarkan ya di Pengadilan Jakarta Selatan dalam hal pra peradilan melawan ya Kepolisian Republik Indonesia Ceki Polda Metro Jaya dalam penetapan tersangka tersebut. Gak. Mungkin ke Bang Matias, Yep. gimana nih Bang? Mungkin bisa dijelaskan kembali. Oke, betul. Kalau untuk masalah hukumnya tentu para PH ya, itu ada yang akan hadir itu sekedar 6 orang penasihat hukum dan masih akan bergabung lagi. Tapi saya udah ingatkan juga dari awal, tolong para penyidik ini melihat secara faktual, karena jauh sebelumnya saya udah bilang kan, saya sangat hormat sama Pak Kapolda, jangan sampai berujung nanti kepada Prapit. Karena apa? Ini peristiwa politik, peristiwa kriminalisasi itu memang nyata adanya, karena jauh sebelumnya kan udah si pelapor udah ngancam, saya tidak segan-segan untuk bayar polisi 2 miliar katanya, ancaman itu disampaikan. Artinya otak kita itu terkotori dengan ancaman tersebut, dan bagi mereka itu gampang saja. Jangankan saya, jangankan untuk penyidik, negara aja dilakukan ditipu kan gitu. Jadi saya melihat ini secara jernih saja. Ini ujian penegakan hukum. Pasal mana yang disangkakan? 378. Satu pun unsur nggak masuk. 372. Apalagi saya tidak terlibat apa-apa dan tidak ikut apa-apa. Kalau 55 mau diseret kemana? Jadi di sini kami menilai ya, karena memang tentu kajiannya sudah matang. Apabila ini terjadi kriminalisasi, kan kita udah lapor juga ke Propam. Propam tolong lihat secara jernih, lihat secara faktual. Ini jangan sampai ada lagi tragedi pengorbanan terhadap para penyidik yang akhirnya di atas cuci tangan gitu. Okay. Bang, ini kan kemarin sudah kita lihat tuh beberapa berita juga bahwasannya ini kan polisi di Sumbar itu juga, Polda Sumbar sudah mulai melakukan pemeriksaan kembali seperti itu, Bang. Kita tidak bahas di Sumatera Barat dulu ya. Saya apresiasi buat Kapolda di Sumatera Barat. Kita membahas dulu tentang hal yang kami mengambil langkah pra peradilan itu. Satu perkara dalam hal 372 junto 3 dan atau 378 junto pasal 55 ini yang diperiksa di pengadilan dalam perkara 717 itu kan sudah diputuskan. Yang divonis itu cuma menggunakan pasal 378 ya. Nah, apapun itu ya, penegak hukum penyidik dalam hal kepolisian, penyidik harus memanggil dengan pasal yang sudah bisa dibuktikan itu. Kalau memang mau diperiksa klien kami dalam hal ini Pak Matias Tanjung, itu yang benar. Tata cara pemanggilan saja sudah salah, bagaimana mau menegakkan hukum? Betul. Ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam pra peradilan kami akan membuktikan ya, yang sebenarnya bukti yang kami mau kumpulkan di hari Jumat. Saya berpikir dan teman-teman berpikir bahwa jangan kita serahkan buktinya ke Polda Metro Jaya, dalam ini penyidik Polda Metro Jaya. Ini bisa berisiko. Karena saya bertanya bahwa berita acara siap nggak? Jangan sampai kita menyerahkan buktinya nggak sampai. Karena ini ada 2 hal penting. Yang mana bukti berkaitan dengan cek, yang mana klien kami dirugikan juga 500 juta. Ya, dan rugi juga lain daripada itu hampir 1,3 miliar. Ditambah dengan sertifikat.
Dan bukti ini akan kami serahkan di dalam kegiatan praktik, bahkan kami juga akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum melawan si pelapor. Karena si pelapor ini kami sangat dirugikan jauh dari kasus ini. Ya, beliau hanya berposisikan sebagai mediator dalam perkara ini, laporan polisi penipuan dilakukan oleh PT Tiomin itu. PT Tiomin itu Pak Martias mediator mempertemukan antara Pak Sabana dan PT Tiomin. PT Tiomin ini aktivitas ada, proyek ada, cuma menipu dua belah pihak. Si Pak Sabana juga ditipu ya sebagai pendana, beliau juga ditipu sebagai pendana juga teman-teman. Jadi beliau ini juga korban. Nah, tetapi yang paling korban beliau karena dengan uang yang ada dipercayakan oleh Pak Sabana 2 miliar di PT Tiomin tadi diberikan kepada beliau untuk ya udah pakai aja kerja untuk partai. Jadi beliau ini selama ini store ke partai itu 1,3 miliar dalam bentuk transfer, belum lagi yang lain yang cash ya teman-teman ya. Bayangin satu provinsi seorang ketua DPD partai Garuda berapa besar uang yang harus digunakan ya kan? Bukan sedikit. Ya, pasti di atas puluhan miliar bila perlu untuk menghidupkan suatu partai. Tetapi yang kami buktikan hanya 1,3 ya 1,1 ya 1,3. Sebenarnya 1,9 ya kalau mau lebih ya. Tetapi yang bukti yang kami hanya adalah bukti transfer yang sudah ada secara fakta hukumnya dan kami buktikan 1,3 itu yang kami ajukan karena yang dirugikan pelapor. Karena di dalam putusan 717 cek yang disampaikan oleh PT Tiomin bahwa itu ditujukan kepada beliau itu kosong. Ada 4 kita benarkan, dalam itu 2 kosong dan 50 juta dan 100 juta itu benar untuk kegiatan proyek. Karena beliau ada transfer balik ke kegiatan itu, proyek itu. Lebih dari ratusan juta di situ. Dan mendanai. Jadi memang cek itu kita benarkan. Tetapi bukan kita turut. Penipuan di situ tidak ada penipuan. Kecuali ceknya itu kosong, itu fiktif. Kemudian nomor ceknya salah. Itu baru penipuan. Jadi tidak ada unsur penipuan di situ. Tetapi apapun itu, ya kita akan uji di pengadilan. Khusus untuk beliau ya. Kalau penggelapan dia benar. Mereka udah menggelapkan uang itu, yaitu PT Tiomin itu. Kami benarkan. Karena kami juga pihak korban yang uangnya digelapkan. Cek dia yang diterbitkan PT Tiomin. PT Tiomin cek kepada kami itu 2 cek yang akan kami menjadikan barang bukti di Prapin nanti. Tetapi apapun itu teman-teman, ini adalah langkah hukum untuk kita menghormati dunia penegakan hukum. Sehingga perbuatan upaya kriminalisasi oleh siapapun, ya termasuk seorang utusan Presiden Ahmad Rida Sabana, yang mana akan kami laporkan juga secara resmi. Dalam hal ini saya laporkan kepada Presiden. Bahkan saya melaporkan yang bersangkutan dengan bukti-bukti baru kami sebagai tindak pidana pencucian uang. Ya, itu sudah kami kantongi bukti baik oleh ya tokoh-tokoh maupun partai sendiri mendukung kami dalam melaporkan tersebut karena mengkorbankan dalam hal ini Pak Martias Tanjung. Itu sementara, tetapi seluruh Indonesia ya. Dalam hal ini kita secara umum ya semua kader dalam hal ini kader-kader Partai Garuda, tetapi terkhususnya Pak Martias Tanjung. Seorang yang sudah berkorban membesarkan Partai Garuda di nasional dalam ini tingkat provinsi, kok tiba-tiba dikriminalisasi dengan cara-cara yang tidak bermartabat dan tidak sesuai dengan hukum, gitu aja. Dibiayain meninggalkan hutang, begitu lolos saya diberhentiin, hutangnya saya nanggung, orang yang perusahaan nipu saya dan mereka yang jaminkan cek. Dan harusnya direktur utama juga tangkap. Oke, nanti. Lalu komunikasi sama perusahaan tersebut seperti apa sampai saat ini, Bang? Pertama kami menyampaikan bahwa nomor-nomor yang kami punya kan sudah tidak aktif. Satu, yang kedua kan kami akan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum melawan PT perusahaan tersebut, termasuk Abang Rida Sabana. Makanya di dalam tanggal 1 Februari 2025 nanti kan 100 hari kerja Presiden Prabowo. Saya sangat berharap Presiden Prabowo tidak boleh mensusukan ya setiap orang yang bekerja dalam pemerintahan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki etika dan moral dalam hal seperti ini. Jadi itu yang kami akan melakukan langkah hukum luar daripada banyak dan ke negara. Ya. Jadi ini karena berisiko kepada rakyat dan juga kepada negara. Menambah kesan buruk bahwa pemerintahan ini diisi oleh orang-orang yang tidak benar gitu. Gara-gara satu orang. Ya, gitu aja nih sebentar. Tapi ini ngomong-ngomong soal money laundry tadi Bang yang Abang sampaikan, artinya Abang sudah mengantongi semua bukti-bukti money laundry. Ya pasti. Dengan uang masuk ke PT aja 2 miliar aja untuk mendanai ya PT tersebut itu sumbernya kan jelas. Dari mana? Ya kan PT tidak boleh dinai. Itu satu, itu belum yang lain. Tapi apapun itu, kami beretikat baik untuk menghargai beliau untuk bagaimana kontribusi di situ. Tetapi tanpa kerjasama. Kalau tanpa kerjasama maka ini masuk kategori TPPU. Itu baru 2 miliar loh, belum yang lain, ya kan? Satu. Yang kedua, saya hanya mempertegas kepada yang bersangkutan, apakah masih mau memperpanjang ya kasus ini atau kita sama-sama mereda? Kemarin kan kami didatangi ya 2 utusan, apa dari beliau atau tidak. Tetapi apapun itu mencatut nama beliau untuk melakukan mediasi dengan pihak kami.
Tapi pada sampai hari ini ya Prapit kami didaftarkan sampai detik ini belum dihubungi. Nggak ada masalah. Bagi kami biasa. Ya. Selama Biasa. kami di pihak benar, Ya. kami korban lebih dari 1 miliar lebih ya. Ya. 1 miliar lebih. 0,3. Bahkan korban lagi untuk membesarkan partai lebih dari sekian miliar. Kami pihak korban. Tetapi apapun itu kami menggunakan cara hukum. Melawan kepolisian, kami kemarin tanggal hari Jumat, kami mendengar aspirasi ya, dan demo kan dilarang oleh Polda bahwa sudah lewat 3-24 jam. Sedangkan suratnya saya dikirimkan dari Rabu. Tetapi kami mendengar aspirasi di Mabes Polri dan Mabes Polri merespon itu dengan baik. Ya, dan saya rasa bahwa langkah-langkah kami baik itu ke LPSK, kemudian langkah ke Propam, kemudian yang lain semua sudah jalan, termasuk Menteri HAM. ya Menteri Hukum dan HAM, kami sudah ketemu langsung audiens dengan Wamen sampai pada Prapit yang kami lakukan. Ini bagian daripada proses memperjuangkan apakah hukum di negara kesatuan Republik Indonesia masih benar atau tidak. Jadi kami ini kan ada 3 kantor hukum yang mengenal beliau dengan kantor hukum berbeda-beda, tetapi ya saya umumkan dulu untuk nama-nama yang nanti pengacara untuk mendampingi di Prapit di pengadilan Jaksel nanti, yaitu Dr. Gradius Nyoman Rai SHMH, kemudian saya sendiri ya Bang Belangkon pengacara Josekel, kemudian Wanda Oktarian SHMKM dan Saki Hakim SH. Jadi ini nama-nama ini yang sudah terdaftar di kuasa maupun di dalam permohonan, ya kan? Dan masih banyak teman-teman karena atensi dari teman-teman pengacara yang mau melibatkan diri sangat banyak. Cuma kami membatasi karena apapun itu kami merasa bahwa kami tidak mau menunjukkan bahwa ada konflik ya antara kami dan penegak hukum kepolisian. Ya, karena kami juga banyak terima isu bahwa polisi udah disuap, kemudian ada ancaman tadi, kemudian dalam perkara ini bahwa sprindik itu dibayar sekian. Kami anggap bahwa isu itu adalah bagian daripada untuk mengadu domba kami dengan Polda Metro Jaya. Ya, tetapi apapun yang kami lakukan adalah bagaimana dengan cara hukum, yaitu Prapit. Ya, karena bagi kami ya soal sah tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka itu yang memutuskan pengadilan. Karena ini udah penetapan tersangka. Walaupun bagi saya pribadi secara hukum ini sudah cacat. Ya, dan ini sudah sangat inkonstitusional terhadap hak mencabut hak asasi manusia dalam hal ini Pak Martias Tanjung. Jadi kami masih menggunakan cara hukum, menghormati bahwa memang masih ada secercah harapan. Ya, masih banyak orang kan udah tidak percaya hukum Indonesia. Tapi saya percaya masih ada secercah harapan bahwa hukum Indonesia masih bisa hidup. Apalagi pengadilan. Ya, apalagi pengadilan. Apabila orang-orang baik, orang-orang lurus kepada penegakan hukum bersuara. Itu aja dari kami teman-teman. Tapi memang berarti korbannya itu sangat banyak sekali. Ya? Banyak, sangat ribuan. banyak korban. Se-Indonesia. Sama. Itu bisa kita pastikan. Itu nanti di dalam apa yang sudah saya setorkan ke pengacara, nanti kita akan ke KPK nanti. Ke apa juga PPATK. Dan tambah lagi kami juga bikin surat terhadap perilaku dari pihak kepolisian. Kan biasa itu kalau ada Prapit udah kerusak-kerusuk kan gitu ya, kita udah laporkan ke Propam Mabes Polri untuk diawasi tindakan ini. Lalu kemudian kita juga bikin KKY agar jangan sampai ada kejadian hakim kan dipengaruhi. Nah, kan tidak saja karena power membaca kedip mata itu kan biasa kan, sehingganya proses peradilan tidak berjalan secara efektif dan lurus. Dan kita juga bikin surat yang kita lihat kemarin juga ke Jaksa Agung ya Bang ya. Kita lapor ke pihak terkait aja dulu sementara. Kalau khusus yang bersangkutan, Jaksa Agung juga kita laporan. Oke Bang, ini kan menyinggung soal money laundry yang ada hubungan juga sama pejabat negara ya bisa dikatakan ya Bang. Apakah nantinya akan mencoba untuk mungkin mengadukan juga kasus ini ke KPK atau seperti apa Bang? Jadi gini, selama orang itu kita duga sebagai suatu tindakan ya pidana, tidak memutuskan kita sebagai warga negara Indonesia untuk melaporkan. Barang siapa mendengar, melihat ya kan, suatu tindak pidana dia wajib lapor, tidak membatasi siapapun. Dan salah satunya adalah orang yang saya sedang hadapi, yaitu rival saya yang saat ini adalah berkedudukan sebagai utusan ya presiden di bidang UMKM dan digital itu. Dan saya rasa bahwa apapun antara kami dengan yang bersangkutan akan kami ambil langkah-langkah hukum. Tetapi yang hari ini kami hadapi adalah bagaimana intervensi beliau kepada proses penegakan hukum ini yang akan saya pastikan bahwa kami akan berdiri sampai kapan pun yang melawan yang bersangkutan itu aja. Artinya apakah jika ada kesempatan untuk bertemu sama beliau langsung, apakah kami dalam waktu dekat ini kan ini libur panjang nih, kami akan bikin permohonan surat audiensi dengan presiden terkait yang bersangkutan. Ya, audiensi dengan itu presiden. saya pastikan bahwa hari ini sudah kirim. Karena ini akan betul menjadi kesan buruk ya kepada pemilihan dalam hal ini pemilu di 2024
ya 30 nanti ya 2031 ya 5 tahun akan datang lagi. Kenapa saya berpesan buruk? Karena ini setelah putusan MK kan 0% tuh. Ini partai-partai harus bersih dalam proses kancah pemilu 5 tahun akan datang. Karena ini bisa berisiko. Ya kan? Kalau memang orang seperti ini masih ada, lalu cara setelah partai lolos main pecat orang, ya kemudian kriminalisasi orang kader-kader, Ninggalin hutang. ini sangat berbahaya. Bahkan meninggalin hutang, kami pastikan bahwa kami sangat dirugikan perkara ini. Tetapi siapapun dalam hal ini penegak hukum kepolisian yang mau menggunakan, ya beliau dalam hal ini beliau menggunakan tangan kepolisian untuk melawan kami siap lawan. Cara hukum maupun cara-cara yang sesuai dengan aturan di Indonesia, itu aja. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir, Bang? Oke, yang terakhir dari saya sebagai tim hukumnya mewakili teman-teman yang tidak sempat hadir karena kita ya tidak sempat hadir karena ada aktivitas masing-masing. Saya menyampaikan buat ya Kapolri, kemudian terkhusus Pak Kapolda Metro Jaya, kemudian Kanit ya, yang saya hormati Pak Kanit. Semoga langkah-langkah hukum yang akan kami ambil ini juga dihormati. Dan ini adalah bagian daripada kami menunjukkan bahwa itulah hak hukum daripada setiap rakyat Indonesia. Dan jangan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan undang-undang di ke depan nanti. Itu aja dengan kami. Oke.